Oke, kita belajar kembali tentang metode penelitian sosial ya. Nanti di pertemuan kedua, di jam ketiga maksudnya. Kita lanjutkan pelajaran sejarah supaya nanti tanggal 14 kita nggak usah masuk lagi. Oke, kemarin kita sudah bahas sedikit ya tentang penelitian sosial, apa itu penelitian sosial, dan sekarang kita bagaimana melakukan metode penelitian sosial ya. Tapi sebelumnya kita harus pahami bahwa dalam melakukan penelitian sosial itu ya, dalam melakukan penelitian sosial itu pasti dirancang terlebih dahulu. Bisa ya? Oke, kita lihat dulu. Ini apa itu penelitian sosial ya. Oke. Sebenarnya kita bahas sedikit lagi. Penelitian sosial adalah kegiatan ilmiah. Artinya ilmiah di sini apa? Secara akademik gitu ya. Nah, yang memiliki fungsi atau manfaat antara lain memberikan gambaran atau deskripsi selamat malam atau deskripsi serta penjelasan terhadap masalah-masalah sosial. Oke, yang terjadi dalam masyarakat. Ini penelitian sosial. Beda penelitian sosial, beda juga penelitian yang bersifat ilmu alam gitu ya. Nah, kan kalau penelitian alam, ilmu alam contohnya di laboratorium, di lapangan, gitu ya. Selamat malam. Oke, kita lanjut ya. Eh, dengan demikian dapat diambil kesimpulan serta implikasinya. Arti implikasi di sini adalah sebuah penelitian itu haruslah memiliki apa? Apa? Manfaat ya kan? Nah, harus ada manfaatnya. Oke. Selanjutnya, sebentar dulu ya, sekalian saya lagi absen juga ini. Berarti yang sudah hadir di sini, ini tanggal 26 ya? 26 Mbak Titi. Titi Endang. Terus siapa lagi ini? Susi. Amelia. Rika. Widya. Wati. Siti. Oke. Bisa ya? Masih dengar nggak? Masih bisa ya diikuti ya? Oke. Namun sebelum kegiatan ilmiah penelitian sosial itu dilakukan, seorang peneliti sosial harus membuat terlebih dahulu rencana. Ini yang penting. Karena segala sesuatu bahkan yang bukan penelitian juga kan kita harus perencanaan. Ya kan? Rencana mau menikah. Nah, bisa nggak tiba-tiba menikah pada hari ini, pada saat sekarang? Nggak bisa kan? Begitu juga dengan penelitian. Oke, siapa nih lagi yang depan? Benny. Oke. Selanjutnya, eh, di mana selain rencana, kita juga perlu rancangan metode. Rancangan metode ya kan? Nah, rancangan metode. Rancangan metodenya yang gimana? Gitu. Rancangan metodenya gimana? Nanti kita lihat metode secara umum penelitian sosial itu ada dua. Ada yang tahu nggak kemarin? Yang pertama ada kuantitatif, yang kedua ada apa? Kualitatif. Nanti kita bahas itu ya. Oke, selamat malam.
Oke, ya. Bisa ya? Oke, rancangan metode penelitian ini antara lain berfungsi untuk mengetahui karakteristik. Kalau dikatakan karakteristik, karakteristik ini adalah apa? Ciri-ciri, cara-cara seluruh rencana kegiatan ilmiah apa saja yang akan dilakukan, termasuk keputusan-keputusan apa saja yang diambilnya nanti. Nah, ini dia termasuk kesimpulannya. Apa nanti kesimpulannya? Selamat malam, selamat bergabung ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sehingga si peneliti dapat membantu persiapan awal yang lebih baik. Artinya, dalam melakukan penelitian sosial, pasti ada rancangan dan metode, ya kan? Dan yang paling penting, pasti ada implikasi dari penelitian sosial. Apa arti implikasi? Manfaat. Nah, ini dia manfaat. Bisa ya? Ada yang mau tanyakan nggak? Halo, Mbak Widiawati. Mana Widiawati? Widiawati. Yes. Mbak Susi, Mbak Reni, Mbak Titi, Mbak Cintia Ratnasari. Siapa lagi? Eka. Ada pertanyaan nggak? Kuantitatif. Kalau kuantitatif itu apa? Kuantitatif itu apa? Ayo. Apa kuantitatif? Iya, berdasarkan numerik atau angka. Hitungan numerik. Nah, atau bisa berdasarkan angka. Statistik. Tahu statistik kan? Udah belajar statistik kan? Nah, statistik. Sedangkan kualitatif apa? Berdasarkan teori boleh ya kan? Teori bisa apa lagi? Berdasarkan narasi. Nah, ini dia kalimat ataupun mutu. Datanya tidak ada angka walaupun selamat malam. Walaupun pada prakteknya sebenarnya ada ya, cuman mereka lebih bermain di kata-kata ya. Oke. Selamat malam juga Mbak Nuri. Oke, ini dia ya. Itu dia penelitian sosial. Sampai di sini ada yang jelas? Saya kira ada ya. Oke. Kita buat dulu rancangan metode penelitian sosial. Saya mau tahu contoh penelitian sosial, tolong diberikan satu contohnya. Ada yang bisa nggak? Contoh penelitian sosial. Saya buat penelitian ilmu alam, contohnya penelitian tentang obat-obatan di laboratorium. Itu kan bukan sosial. Ayo, ada yang bisa satu orang, dua, tiga, empat, lima. Yang bisa ayo. Apa aja contoh penelitian sosial? Sensus penduduk boleh. Sensual, apa itu sensual? Seksi ya? Sensus, sensus penduduk bisa. Tentang apa lagi? Pokoknya tentang fenomena sosial. Banyak ya. Kalau penelitian tentang tumbuhan masuk nggak penelitian sosial? Enggak. Ya udah, sebutkan dulu penelitian sosial itu apa aja. Penelitian tentang, ayo, Mbak Rini, selamat datang. Mana suaranya?
contoh penelitian sosial. Oke, selamat malam. Beda, artikel dengan penelitian itu beda. Kalau artikel itu adalah opini atau pendapat yang belum tentu kebenarannya. Kalau artikel ya, bisa jadi seperti itu. Walaupun bisa jadi artikel itu juga fakta gitu, tetapi belum dibuktikan. Kalau penelitian sudah dibuktikan, ya. Tapi artikel itu sebagian ada fakta, sebagian ada opini. Sedangkan penelitian, kalau penelitian itu sudah diuji kebenarannya dan juga melakukan metode penelitian gitu ya. Sedangkan artikel bisa jadi hanya dari gambaran seseorang. Nah, sudah pasti gitu ya. Oke. Oke, ini sudah banyak nih saya berikan contohnya penelitian sosial kan? Oke, tidak masalah. Selamat datang. Selamat malam, selamat malam. Mempersiapkan rancangan metode penelitian, menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah itulah berupa apa? Ayo. Pernyataan atau pertanyaan? Rumusan masalah ini apa? Pertanyaan. Oke, pertanyaannya itu biasanya 5W tambah apa? Tambah 5WH. Tambah berapa? 1H. Oke, saya kira udah paham ya. Apa, siapa, bagaimana. Terus ini contohnya. Bagaimana latar belakang munculnya kenakalan remaja di kota besar akhir-akhir ini. Bagaimana peranan pedagang kaki lima dalam ngambil apa? Sorry apa? Bagaimana peran pedagang kaki lima dalam menggeliatkan perekonomian sektor informal. Itulah salah satu contoh rumusan masalah. Artinya rumusan masalah itu adalah berupa pertanyaannya, bukan pernyataan. Oke, selanjutnya. Apa penyebab BMI melakukan migrasi? Oke, saya tanya dulu yang ketiga ini contohnya. Contohnya, ini kan kita kan BMI, saya juga BMI kan. Nah, saya kan ke Taiwan, saya juga termasuk melakukan migrasi kan. Nah, kita melakukan migrasi. Saya tanyakan dulu pertanyaan ini. Jawab masing-masingnya, biar nanti kita lihat apa jawabannya. Apa penyebab BMI melakukan migrasi, khususnya ke Taiwan? Ayo. Yang tidak menjawab, yang tidak menjawab nanti akan diberikan hadiah. Oke. Oke, memperbaiki ekonomi keluarga, bekerja, ingin tercukupi kebutuhannya, terus apa lagi? Kalau saya ingin menikah dengan orang Taiwan, terus ingin makan stinky tofu, chow tofu, terus saya melakukan migrasi ke Taiwan karena ingin naik MRT karena di Indonesia belum ada MRT. Terus saya ke Taiwan untuk makan cipai, cencunaicha, dan lain-lain. Oke.
Oke, itulah alasannya ya kan. Dari situ tadi banyak jawaban yang muncul. Ada katanya kerja, ada untuk makan cipai, ada karena untuk menikah dengan orang Taiwan, ada untuk apa lagi? Karena gaji tinggi, terus apa lagi banyak ya. Itulah namanya apa? Muncullah dari situ namanya, ayo apa? Hipo hi 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 hi. Ayo, hipotesis atau hipotesa. Oke, hipotesis ini ada dua nanti jenisnya. Ada dia ditolak. Kalau ada ditolak berarti ada diterima. Oke, terus itu tetapi biasanya, dengarkan ya, perhatikan. Yang ini tadi, hipotesis ini biasanya ini dipakai untuk data kuantitatif. Apa tadi data kuantitatif? Ayo, kuantitatif. Ayo yang menjelaskan. Biar nah, oke, kuantitatif. Kalau kuantitatif tadi berdasarkan statistik atau numerik. Atau angka. Sedangkan di kualitatif biasanya tidak memiliki hipotesis. Biasanya tidak memiliki hipotesis. Oke, selamat datang. Ya, terus nanti kita cari di sana ada mediannya, ada modusnya, ada apa lagi? Rata-ratanya, ya gitu ya. Nah, tergantung kita mau apa? Tergantung kita melihat apa yang akan kita cari, gitu ya. Nah, itu dia hipotesis. Berarti dari rumusan masalah muncul hipotesis. Contohnya, alasan saya tadi melakukan migrasi ke Taiwan untuk makan cipai. Menurut kalian itu hipotesisnya diterima atau ditolak? Halo? Pasti diterima gitu ya. Nah, oke. Di sana nanti ditolak atau diterima dibuktikan dengan menggunakan rumus ya, rumus statistik ya. Ada nanti rumusnya. Tapi kita tidak perlu membuat seperti itu karena kita bukan jurusan statistik. Gitu ya. Sudah. Oke. Tujuan penelitian sosial. Tujuan penelitian sosial yang pokok adalah mengkaji, sorry ini maaf ya, mengkaji fenomena sosial. Ini dia mengkaji fenomena sosial. Contohnya, mengkaji fenomena sosial. Apa contohnya? Fenomena sosial yang terjadi. Contohnya, pelacuran, terus perjudian, kenakalan. Nah, inilah yang sering kita lakukan, kenakalan. Nah, dan lain-lain. Oke, selanjutnya
menentukan dan memilih metode penelitian sosial. Metode apa yang akan kita pakai? Nah, oke. Kita lihat baca dulu ini. Kedudukan metode dalam sebuah proses penelitian adalah sangat penting. Oleh karena itu, seorang peneliti harus dapat menentukannya secara tepat. Gitu ya. Oke. Oke. Mbak Nuri tetapkan jalan absennya ya. Kuantitatif misalnya diterapkannya statistik, tadi sudah saya singgung. Terus kualitatif misalnya narasi, grounded research. Ini artinya seperti teori ya. Nah, oke. Membuat rancangan penelitian, ada sampel dan teknik sampling. Sampel. Nah, bukan sampel ya. Apa itu sampel? Ayo, sampel itu apa? Ada populasi, ada sampel. Kalau dikatakan populasi apa? Keseluruhan objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah contoh atau bagian yang mewakili populasi. Contohnya kita ingin meneliti tentang BMI yang ada di Taiwan. Ada jumlah berapa BMI di Taiwan? Bisa hitung nggak? Bisa aja datanya dapat. Contohnya kita buat 5 juta. Dari datanya kita dapat dari BNP2TKI. 5 juta. Saya mau tanya ini, Mbak Nuri atau Mbak Rini, Mbak Cintia Ratnasari, Titi Wingsi, Reni Nuraina, Intan, Nuri, Eka, dan lain-lain. Saya mau nanya, 5 juta itu bisa nggak kita lakukan sebagai populasi penelitian kita? Bisa. Bisa nggak kita lakukan yang 5 juta itu sebagai sampelnya? Kita bisa nggak melakukan 5 juta orang penelitian? Bisa, tapi nggak siap-siap. Nah, sampai dunia kiamat nggak siap-siap, ya kan? Karena kan semuanya harus dapat datanya kan. Nah, tetapi kan itu tidak perlu. Karena ada teknik sampel, teknik sampling. Ada nanti contohnya banyak itu. Nanti sekalian di search di internet bisa ya. Ada strata, itu tingkatan. Ada cluster. Cluster ini dia wilayah. Ada apa lagi ya? Ada yang tahu nggak? Ayo. Teknik sampel, jenis sampel, jenis sampel. Ayo, yang lain. Ada strata, tingkatan, klaster, wilayah. Apa lagi? Random atau acak. Iya, longitude ada juga. Apa itu lagi? Silakan di search dulu. Sistematis. Berarti dia terstruktur. Terus kuota. Kuota artinya apa? Sampel kuota. Jumlah, ya kan?
Nah. Apa lagi? Purposive, ya kan? Nah, purposive. Purposive kan tujuan. Terus snowball. Yang semula kecil kemudian besar. Oke, dan lain-lain ya. Contohnya, strata tingkatan. Ketika kita ingin meneliti suatu sekolah, di mana kita ingin meneliti satu sekolah itu kenakalan remajanya, maka satu sekolah itu kan terdiri dari SMA kan, kelas 10, 11, dan 12. Maka bisa kita lakukan apa? Sampel apa? Klaster atau strata? Kelompok boleh. Tingkatan juga boleh kan? Nah, terus kalau misalnya kita melakukan penelitian tentang perbandingan jumlah BMI di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Selatan, Jawa Tenggara yang datang ke Taiwan. Biasanya itu memakai sampel apa? Kita buat perbandingan. Dari Jawa Tenggara, dari Jawa, nah, apa? Iya. Berarti kita ambil dari Jawa Barat 5 contoh 50 contohnya. Dari Jawa Tenggara 50 contohnya. Nah, wilayah ya kan? Nah, itu dia. Bisa? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau snowball, dia semula kecil. Contohnya meneliti usia. Usia boleh ya? Usia. Meneliti tentang usia ya, boleh. Terus kecil dulu, yang berusia 1 tahun, 2 tahun, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari kecil semakin besar. Bisa ya? Oke, sudah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ya, oke. Oh, dengan siapa ini? Oke, Mbak Nuri. Terima kasih atas mengingatkannya. Ya, oke, oke. Oke, insya Allah sama-sama. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya variabel. Variabel ya. Kita buat variabel itu biasanya terdiri dari berapa? Biasanya minimal 2. Apa itu variabel? Ayo, silakan di googling. Jangan nunggu-nunggu saya. Ayo, variabel, ayo. Semuanya lihat bukunya atau lihat internet apa itu pengertian dari variabel. Jangan nunggu-nunggu tutornya. Ayo.
Oke. Oke, bernilai banyak atau lebih dari satu, sesuatu yang bersikap berubah-ubah dan tidak tetap. Ini kan kita lihat dulu judulnya. Itulah yang akan kita cari di dalam penelitian. Itulah variabel yang akan dicari di penelitian. Ya kan? Oke, dari sini ada yang bisa, ini judulnya saya kasih. Judulnya pengaruh pendapatan orang tua terhadap minat melanjutkan studi di Kabupaten Temanggung tahun 2010. Ada yang mau kasih variabel pertama nggak di sini? Variabel pertama yang mana? Halo, 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 halo. Variabel pertama yang mana? Kalau salah nggak masalah. Kalau salah kan kita perbaiki. Oke, saya kasih dulu ya. Yang pertama ya. Saya buat, bukan saya buat, ini udah pasti. Variabel pertama adalah pendapatan orang tua. Berarti variabel kedua adalah ayo. Variabel kedua yang mana? Variabel kedua yang mana? Iya, melanjutkan studi. Inilah biasanya disebut variabel X. Sementara ini disebut dengan, maaf. Ini disebut dengan variabel X. Sedangkan ini disebut Y. Bisa nggak 4 variabel? Bisa. Pengaruh pendapatan orang tua dan status orang tua terhadap minat melanjutkan studi dan gaya hidup seseorang. Berarti dari sana bisa kita buat variabelnya, berarti ada X1, ada X2, ada Y1, ada Y2. Berarti yang mau kita cari di dalam penelitian itu apa yang berpengaruh? Berpengaruhkah pendapatan orang tua terhadap melanjutkan studi? Nah, oke, selamat malam juga. Ayo hipotesisnya keluarkan dulu. Pendapatan orang tua terhadap minat melanjutkan studi. Ada nggak pengaruhnya? Berpengaruh. Oke, bentar ya. Bentar ya, sebentar. Hmm,
Bentar ya. Saya cari dulu ada rumusnya. Oke, nambah nggak? Halo? Ini nambah nggak? Bisa dilihat? Oke, perhatikan yang ini, yang ada rumusnya ya. Nah, sebenarnya kita hanya melihat rumusnya ini aja. Ini dia X1 ada, X2 ada, X bar 1 ada. Nah, itulah contoh dari teknik statistik. Rumus dari rumus apa? Oke, bisa ya? Nah, yang jelas sudah ngerti kan? Ada tadi di sana rumus kan? Nah, nanti bisa kita googling lagi. Itu ada X1, ada XY contohnya. Inilah yang mau kita cari tadi. Dengan menggunakan rumus. Banyak rumusnya. Ada rumus statistik sederhana, ada rumus untuk mencari korelasi atau hubungan. Inilah hubungan itu. Pengaruh pendapatan orang tua terhadap minat melanjutkan studi. Nah, inilah dia tempat. Ini dia tahun. Iya, itu dia ya. Oke, kita lanjut. Oke. Oh. Oke, variabel tadi sudah ya. Sekarang kita masuk instrumen. Instrumen ini yang digunakan untuk mencari data. Instrumen inilah yang disebut dengan alat, ya. Instrumen yaitu disebut dengan alat. Alatnya apa? Bisa tes. Tahu tes kan? Tes manis, tes pahit. Oh. Terus apa lagi? Ada angkot, ya kan? Ada angkot. Apa lagi? Daftar observasi, angket, ya. Pernah nggak ngisi angket? Pernah nggak ngisi angket? Contohnya, apakah menurut Anda apakah Mr. Sandro Suchau mengajarnya jelas? Tidak. Satu, jawabannya satu, tidak. Dua, ragu-ragu. Tiga, ya seperti itulah kira-kira. Terus, apakah pelajaran yang disampaikannya membosankan? Ya. Nah, ada banyak bentuk angket. Ada checklist, ada bentuk pilihan ganda, ada esai, gitu ya. Sedangkan tes, angket itu adalah berupa daftar pertanyaan yang telah disediakan jawabannya. Contohnya, apakah Anda puas dengan pelajaran sosiologi hari ini? Tinggal checklist, ya atau tidak. Atau ada nanti pilihannya 1, 2, 3, 4. Ya, tidak, ragu-ragu. Nah, yang gitu. Itu lebih diangkat. Dari situ kan bisa kita ambil datanya. Kita kumpulkan berapa yang setuju, yang tidak setuju. Terus kita masukkan ke rumus. Gitu. Terus tes. Nah, tes itu berarti ujian kan? Contohnya saya ingin meneliti di sini yang paling pintar ya dari saya mau tanya ini Mbak
Cynthia dari mana asalnya? Mbak Cynthia dan Mbak Intan. Intan Nuraini, Intan Surya Andani. Ayo, dari mana asal? Lampung. Mbak apa? Mbak Ratna? Ratna masih ada di sini ya? Ratna Dewi. Dari Papua ya? Nah. Oke. Kita lihat siswa yang paling pintar dari Papua atau dari Lampung. SMA sama-sama. Terus populasinya berarti siapa? Populasinya berarti seluruh siswa di Lampung dan di Papua. Bagaimana cara meneliti mereka yang paling pintar kita lihat? Oke, dari Surabaya juga nggak masalah. Dari mana? Dari tes kan? Tes ini berarti berupa ujian. Oke. Ternyata Mbak Rini yang dari Papua hasil tesnya adalah 100. Sedangkan Mbak Nuri yang dari Surabaya hasil tesnya adalah minus, gitu ya kan? Mbak Nuri, Mbak Intan, Mila, Eka dari Surabaya hasilnya 0, 1 minus gitu. Sedangkan Mbak Rini yang dari Papua dan juga Mbak Siti Saryanti yang dari Papua hasilnya 90, 180. Rata-ratanya berarti yang paling pintar siapa? Orang Papua. Berarti itulah yang disebutkan dengan tes. Meneliti melalui tes. Ya? Oke. Oke, teknik analisis data. Yakni bagaimana data akan diolah, misalnya akan memakai teknik statistik apa. Banyak statistik. Ada korelasi atau hubungan, itu tadi yang ini. Yang kita buat. Pengaruh A terhadap B. Itu namanya korelasi atau hubungan. Ada statistik sederhana, hanya menggambarkan sedikit saja gitu ya. Ada yang banyak gitu ya. Tergantung. Biasanya kalau kita sosial, biasanya menggunakan statistik korelasi ataupun statistik sederhana. Oke, contoh kerangka rancangan penelitian berbentuk kualitatif. Jelas nggak? Ada latar belakang. Jelas ya? Latar belakangnya itu apa? Apa latar belakang? Alasan peneliti memilih topik. Contohnya, karena saya tertarik. Terus karena apa lagi? Alasannya. Karena apa kita melakukan penelitian? Karena tertarik, terus karena terjangkau. Terus karena apa? Karena adanya contohnya kesenjangan di Papua dan di Surabaya. Ternyata kita melakukan penelitian ya tidak seperti itu gitu ya. Nah, banyak alasan. Alasan memilih masalah judul ya. Iya, karena penasaran, karena ingin tahu, kepo ya. Oke. Perumusan masalah. Di sana ada pertanyaan. Pertanyaan penelitian ini tadi dia. 5 apa? 5W tambah 1H. What, why, when, where, who, how. How. Sudah ya? Apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan dan bagaimana. Maaf. Oke. Terus kepustakaan yang berkaitan. Inilah dia. Kepustakaan yang berkaitan ini contohnya kita melihat penelitian dari literatur yang sudah ada. Sebagai perbandingan boleh, sebagai referensi. Ya. Nah, ini dia sebagai referensi. Selanjutnya, kesesuaian dengan paradigma dan teori substantif. Teori menyebutkan bahwa kebanyakan BMI yang pergi untuk migrasi ke Taiwan karena
gaji yang tinggi. Itu teori, salah satu teori. Terus kebanyakan orang pergi ke Taiwan daripada ke Arab Saudi karena di Taiwan lebih dekat. Itu salah satu teori. Harus kita sesuaikan dengan hasil penelitian kita, gitu ya. Oke, tujuan penelitian. Contohnya, tujuan penelitian ini banyak untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk guru, untuk kawan-kawan, dan lain-lain. Oke, metodologi penelitian. Ada deskripsi latar, sumber data. Sumber datanya dari mana? Dari wawancara, atau angket, atau observasi, atau dokumentasi, atau dari media massa ya. Nah, sumber data. Kalau saya dulu ingatnya begini, bergampang. WAODMS. Apa itu tadi? Wawancara. A-nya apa? W-nya wawancara. Sumber data diperoleh dari apa tadi? W, wawancara. A-nya apa? Angket. O, observasi. D, dokumentasi. M, media massa. Media massa kan kemarin kan sudah kita bahas. Dari mana kemarin datanya diperoleh? Dari internet, dari televisi, dari koran, dari radio, dari kulkas. Boleh nggak dari kulkas? Dari kipas angin, dari AC. Boleh nggak? Nah, nggak boleh. Ya, media massa berarti dari internet, TV, radio. Oke, S, studi pustaka. Nah, dia. Ini juga disebutkan dengan WAODMS ini, diingat ya. Ini juga disebutkan sebagai instrumen penelitian. Pertanyaannya, boleh nggak kita menggunakan lebih dari instrumen? Boleh nggak kita melakukan penelitian menggunakan banyak instrumen? Bisa nggak? Kita udah buat wawancara, kita buat lagi angket, kita buat lagi observasi. Bisa nggak? Keima. Malah makin bagus. Karena datanya semakin kaya, semakin banyak. Kalau semua sih ini dilakukan ya bisa gila ya. Kalau wawancara, angket, observasi, dokumentasi, media massa, studi pustaka semuanya, ya gimana? Ya bisa sih, cuman ya tau lah bisa gila ya. Nah, biasanya 3 cukup ya, 3 atau 4 bisa kita lakukan angket, observasi bisa. Oke, pengumpulan dan pencatatan data, analisis penafsiran data. Terus logistik penelitian secara keseluruhan sebelum terjun ke lapangan. Nah, biasanya bisa membuat catatan kaki juga boleh, atau disebut dengan footnote. Nah, gitu ya. Oke. Terus ini dia. Udah. Kita lanjut. Pemeriksaan keabsahan data. Datanya nggak boleh sembarangan, harus sah. Terus penulisan laporan. Penulisan laporannya nggak boleh main-main, harus ada tekniknya. Harus ada jadwal penulisannya atau juga kerangka laporannya. Ini bisa jadi sih tidak. Ini dia wajib ya. Tapi ini dia teknik, ini juga wajib. Contohnya, bisa nggak kita buat judulnya di belakang? Judul penelitiannya di belakang. Terus halaman pertamanya kita buat apa? Daftar pustaka. Bisa nggak? Nggak bisa, makanya ada teknik penulisan. Di halaman pertama itu apa?
judul. Di halaman terakhir apa? Biasanya indeks ataupun apa namanya? Indeks boleh. Terus lampiran. Nah, lampiran. Daftar pustaka, lampiran itu kan di akhir kan? Nah, oke. Oke, bentuk instrumen angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data, instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembar angket berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jenis kuesioner ini, angket ini sama dengan kuesioner. Angket kuesioner ini ada kuesioner terbuka. Artinya, kita bebas menjawab dengan kalimat kita sendiri. Kuesioner tertutup, sudah ada jawabannya, kita tinggal checklist ataupun silang, boleh. Kuesioner langsung, responden menjawab pertanyaan seputar dirinya. Kuesioner tidak langsung, responden menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain. Itu dia tidak langsung. Contohnya saya tanyakan Mbak Rini menjawab langsung, itu namanya kuesioner langsung. Sedangkan kuesioner tidak langsung, saya menanyakan tentang majikannya Mbak Rini kepadanya. Nggak mungkin kan saya tanyakan majikannya Mbak Rini kan? Karena saya ingin tahu sifatnya majikannya Mbak Rini, terus saya tanyakan ke Mbak Rininya. Itu namanya kuesioner tidak langsung. Terus checklist. Sifatnya tertutup, responden tinggal membutuhkan tanda cek. Hanya gini-gini doang ya. Terus skala. Jawaban responden dilengkapi dengan pernyataan bertingkat, biasanya menunjukkan skala sikap. Biasanya ini kan pernah gini kan, lihat kan, setuju, tidak setuju, ragu-ragu, sangat ragu-ragu. Apakah Sandro Suchau mengajarnya sangat cepat? Setuju. Apakah Sandro Suchau mengajarnya hancur sekali? Setuju. Apakah suaranya tidak jelas? Setuju, semuanya setuju, ya kan? Nah, itulah contohnya. Oke, bentuk instrumen interview, suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara interviewer untuk memperoleh informasi terwawancara. Syaratnya harus ada. Syarat interviewer. Objektif. Artinya nggak boleh marah-marah. Harus mampu membedakan pendapat pribadi dengan kenyataan. Contohnya saya tanya Mbak Rini. Terus saya marahin Mbak Rini. Kenapa jawaban seperti itu? Bisa nggak? Nggak boleh. Harus objektif. Terus apa lagi? Ramah. Rajin menabung. Apa lagi? Ramah, terus sopan, netral, nah gitu ya, itu syaratnya. Oke. Bentuk instrumen observasi. Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera. Melibatkan seluruh indera ya. Yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, kalau perlu dengan pengecapan. Artinya, observasi ini adalah melihat secara langsung ke lapangan. Terjun langsung ke lapangan. Terjun langsung ke lapangan. Oke. Tapi sebelumnya, tadi kan kita menentukan topik. Kembali lagi dulu kita ke sini tadi. Menentukan topik.
atau judul atau topik. Oke. Syarat topik itu haruslah apa? Syarat topik menarik. Contohnya. Terus apa lagi? Nanti lagi ya, sorry maaf. Data dapat diperoleh. Terus memiliki variabel. Terus terjangkau. Oke. Topik menarik. Kalau saya buat seperti ini topik penelitian saya tentang pengaruh ember terhadap kompor. Menarik nggak? Pengaruh ember terhadap kompor. Menarik nggak topik itu? Atau manfaat ember terhadap kehidupan sehari-hari. Menarik nggak topiknya? Nggak menarik. Oke, coba sebutkan dong satu apa topik yang menarik. Peranan ember itu nggak menarik. Untuk apa diteliti ember? Contohnya saya buat topiknya. Penyebab perjudian oleh anak SD. Wanita. Menarik nggak perjudian? Anak SD yang wanita berjudi. Menarik nggak? Halo, masih dengar saya nggak? Anak SD. Nah, menarik. Anak SD kan jarang berjudi kan? Berarti kita kan pengen tahu. Nah, pengen tahu. Tahu berjudi? Berjualan diri. Nah, itu contohnya ya. Artinya topik itu harus menarik. Iya, masih langka, terus menarik, banyak alasannya. Nah, unik, gitu juga boleh. Terus data dapat diperoleh. Contohnya kita buat judulnya tentang perkembangan kuntilanak di kota Surabaya tahun 2010. Datanya bisa nggak diperoleh? Saya mau tanya Mbak Rini. Mbak Rini, di Surabaya berapa jumlah kuntilanak? Tahu nggak? Tidak. Berarti datanya tidak dapat diperoleh. Datanya harus dapat dong diperoleh. Oke. Terus memiliki variabel. Terus terjangkau ya. Nah, inilah dia syarat topik. Kita lanjut. Dokumentasi. Dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang membuat garis-garis besar kategori yang akan dicari datanya. Checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Ini sebenarnya dokumentasi ini tadi kan dikatakan di sini terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari. Tetapi dokumentasi itu bisa berupa apa? Berupa gambar, surat-surat, terus video. Kan bisa kita analisis data dari video kan? Contohnya meneliti tentang manusia purbakala. Kalian sudah hidup nggak di zaman manusia purba? Udah hidup nggak? Belum.
Berarti bisa nggak kita meneliti tersebut, meneliti manusia purba? Bisa nggak, walaupun belum lahir? Bisa kan? Datanya dari mana? Dari gambar. Contohnya makanya ada penelitian di museum. Gitu. Terus dia studi pustaka. Ini yang terakhir ya. Studi pustaka ini sama dengan literatur. Yaitu bisa juga berdasarkan teori-teori yang ada. Oke, sampai hari ini dulu pelajaran sosiologi. Kita lanjutkan pelajaran sejarah ya. Jangan keluar, tetap di link ini.